Adapun di akhirat tentunya lebih banyak lagi ya. Tentunya lebih banyak lagi ya. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Hatta yuqda, sampai dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi matahari jaraknya 1 mil, tentu sangat panas. Dalam kondisi seorang tidak berpakaian, hufatan, uratan, gurlan, buhman, tidak berpakaian, belum disunat, tidak beralas kaki, ya, tidak membawa apa-apa, ya, dalam kondisi tidak punya apa-apa, ya, harta tidak dia miliki, bahkan baju ya saja untuk dia pakai tidak punya, bahkan sendal yang tidak bernilai tidak dia punya tatkala dia bangkit. Kata Nabi, buhman, tidak ada satu pun yang dia bawa pada hari kiamat. Harta yang dia kumpulkan selama ini, ya, mobil yang banyak, rumah yang banyak, ya, aset yang banyak, tidak ada yang dia bawa pada hari kiamat kelak, ya. Dan kita tahu Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyit thalath, bahwasanya mayat itu diikuti oleh 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yaitu keluarganya, kemudian hartanya dan amal perbuatannya. Fayarji al-itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan pulang, tidak menemani dia di alam barzakh, di alam kubur, yaitu hartanya dan keluarganya. Kalau kita meninggal dunia nanti, ya, kemudian kita diantar oleh keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, kerabat kita, ya. Apa ada yang menemani kita di kuburan? Tidak ada. Istri kita yang bilang, "Mas, kita akan hidup semati." Waktu kita mati, dia tidak mati sama kita. Padahal sudah berjanji waktu dalam kehidupan kita akan hidup apa? Semati. Tapi begitu kita meninggal, maka kemudian dia tidak ikut dikubur bersama kita. Bisa jadi setelah itu dia nikah lagi, ya. Kemudian akhirnya, ya, selimut tadi yang kita pakai dipakai oleh orang lain. Atau sebaliknya, demikian juga wanita meninggal, ya, apa namanya, suaminya tidak menemani dia di kuburan, ya. Bahkan ada yang istrinya meninggal, kemudian tidak berapa lama, tidak perlu lama-lama, mungkin sebulan kemudian suaminya sudah menikah lagi. Anak-anak yang kita sayangi tidak akan menemani kita di kuburan. Semua harta yang kita kumpulkan, rumah mewah, mobil yang begitu banyak juga tidak akan menemani kita di kuburan. Semuanya kita tinggalkan untuk orang ahli waris kita. Yang menemani kita adalah amal perbuatan kita. Nah, harta kita yang kita miliki, kalau kita sedekahkan, berubah menjadi amal. Ya atau tidak? Harta yang kita miliki, kalau kita sedekahkan, akan berubah menjadi amal soleh dan akan menemani kita di kuburan dan akan menemani kita tatkala kita dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Ya, maka seorang memikirkan akan hal ini, ya. Ya. Kalau seorang beramal soleh, amal soleh tersebut akan menemani dia pada hari kiamat, sebelumnya bahkan di alam barzakh akan menemani dia, memberikan kebahagiaan kepada dia. Nah, kalau Anda kumpulkan harta ternyata tidak Anda infakkan di jalan Allah, maka dia tidak akan menemani Anda pada hari kiamat, dia akan meninggalkan Anda. Supaya dia bisa menemani Anda, maka rubahlah harta tersebut menjadi amal soleh. Caranya dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala dibangkitkan dalam kondisi yang sangat mengenaskan tersebut, di mana matahari jaraknya 1 mil, sangat panas, ya. Menunggu Allah datang untuk memulai persidangan ini waktu yang sangat panjang. Waktu yang sangat panjang. Panas terik. Namun bagi orang yang suka bersedekah, maka akan datang naungan, akan menaungi dia dari teriknya matahari tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Semakin dia banyak bersedekah, naungannya semakin teduh. Semakin teduh. Maka jangan ragu-ragu Anda untuk bersedekah. Anda enggak akan miskin dengan bersedekah, enggak akan. Ya. Enggak akan miskin. Percayalah. Allah yang mengatakan wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang akan menyempitkan harta seorang, tapi Allah yang yabsut. Allah akan melapangkan rezeki seseorang. Unfik alaik, berinfaklah, aku akan infak kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita malas bersedekah, ingat hal ini, kita akan dibangkitkan dan kita akan dinaungi oleh sedekah kita. Semakin kita banyak bersedekah, maka semakin kita teduh pada hari yang sangat dahsyat tersebut. Makanya Nabi SAW memberikan logika berfikir kepada Aisyah radhiyallahu taala anha waktu
Nabi SAW menyuruh Aisyah atau sebagian istrinya untuk membagi-bagi kambing, ya, maka setelah kambing disembelih dibagi-bagi dagingnya. Kemudian Nabi bertanya, "Ma baqiya minha?" Apa yang masih tersisa dari kambing tersebut? Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma baqiya minha illa katifuha." Ya. Tidak ada yang tersisa dari kambing tersebut, semuanya sudah dibagi kecuali cuma pundak kambing. Itu yang belum dibagi, itu yang masih tersisa. Maka Nabi SAW berkata, "Baqiya kulluha illa katifaha." Justru semua yang sudah dibagi itu yang tersisa. Yang belum dibagi itu yang tidak tersisa. Yang sudah dibagi itulah yang tersisa untuk hari kiamat, untuk hari akhirat. Yang tidak tersisa, yang masih tersisa belum dibagi itu justru tidak tersisa. Ini logika berpikir kita. Harta yang kita sedekahkan itulah tabungan kita yang tersisa. Yang tidak kita sedekahkan itu yang akan tersisa di dunia tapi tidak ada sisanya di akhirat. Tersisa di dunia tapi tidak ada tersisanya di akhirat. Maka antum para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama para lelaki yang memang mencari nafkah, ya, ingat antum punya tugas untuk menafkahi anak dan istri. Beri kebahagiaan kepada mereka, ya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى
إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين